Sama kayak pepatah bilang, fitnah lebih kejam daripada keadaan. Pas dimana lu lagi coli, terus ada yang ngegedor pintu lu. Jadi nyeseknya tuh sampai ke biji. Tapi seriusan sih, dituduh jadi tersangka karena sesuatu hal yang sama sekali kagak lu lakuin, pasti bikin lu ngerasa pengen matahin titik orang. 私、あなたみたいな娘は好きよ。金の髪も小さな体も少年のような凛々しさも可愛いわ。裏切るぐらいなら死を選ぶ一途さも愛らしい。 So, sebelum masuk pembahasan, gua cuma pengen ngingetin, seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu subscribe di Distrik Anime. Karena kalau gitu, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Scott Cabul, Prison School. 副会長殿、半夏チーフを落としたでござるよ。ああ、これか。 Well, buat kasus mereka bisa dibilang fitnah, bisa juga dibilang kagak. Soalnya gini, dari awal mereka tuh emang udah nyari masalah dengan ngintip pemandian cewek yang berakhir dengan tertangkap basahnya kelima orang ini. Dan mereka dijeblosin ke penjara yang ada di tengah sekolah mereka. Nah, yang jadi kasus fitnahnya adalah pas mereka ada di dalam penjara. Para sipir sekaligus anggota OSIS bawah tanah di sekolah itu nyusun rencana buat nuduh sekaligus maksa para tahanan cabul itu ngelakuin sesuatu yang bakal bikin mereka di DO dari sekolah. 貴様が私の相手になるとでも思っているでござる。副会長殿の強さは重々承知でござるが、小生とで日々の刑務作業で鍛えられているでござる。アンドレ殿に挑戦する前にこの小生を倒してみてくだされ。 Nomor 2, Satoru Fujinuma, Boku Dakegai Naimachi. Kebayang gak gimana rasanya kalau lu dituduh jadi tersangka pembunuhan emak lu sendiri? Nah, hal itulah yang nimpa bujang ngenes ini. Pas balik ke kosannya, si Satoru ngeliat emaknya terkapar berlumuran darah. Otomatis sebagai anak, si Satoru ini ngecek keadaan emaknya itu. Sialnya ada tetangga ember yang bukannya nolongin malah nuduh si Satoru pelakunya. Sampai bikin Doi kabur dari kenyataan dan pergi ke masa lalu. Di masa lalu itu, Doi berusaha keras nyari cara supaya emaknya di masa depan nanti bisa selamat. Terus pembunuh sebenarnya bisa ketangkep. Nomor 3, Jun Shiratori, Boku Dakegai Naimachi. Selain si Satoru, fitnah kejam juga nimpa seorang pengangguran polos yang padahal kagak tahu apa-apa. Terus kerjanya juga cuma main kapal-kapalan doang. Cowok ini dituduh jadi tersangka pembunuhan para murid SD kala itu dan dihukum mati. Untung, fenomena perginya si Satoru ke masa lalu berhasil ngerubah semua keadaan kejam itu, termasuk nyelamatin teman SD-nya yang mati dibunuh juga sama pelaku yang sama. Tenang, buat yang belum nonton, gua kagak bakal ngebocorin siapa pelakunya. Yang jelas, kalau lu tertarik, lu bisa tonton sendiri animenya. これにより白鳥純は小児性愛の傾向にあると結論付けられた。さらに実質からは小児性愛関連の書籍も押収されており、そんなもんなかった。すべて奴が自分から目をそらすために仕組んだ偽装だ。 Nomor 4, Iwatani Naofumi, Tatenuyusha no Nariagari. Kalau di dunia nyata sih, setahu gua kalau ada yang kepergok jinah paling digiring telanjang keliling kampung. Tapi ada juga hukum cambuk, terus ditumpukin batu sampai mati. Untungnya hal itu kagak nimpa protagonis di cerita ini. Biarpun sebenarnya si Naofumi ini sama sekali kagak nyolek sedikit pun seorang lonte bernama Main. Tapi pemerintah daerah situnya tetap nuduh Doi kentu sama tuh lonte. Walhasil orang-orang di lingkungannya ngasingin si Naofumi. Berhubung kan di dunia tersebut kedudukan cewek dijunjung tinggi banget. Gua masih ingat semua orang yang waktu itu nonton animenya berubah jadi beringas banget ngutuk tuh lonte. Nanda, kore. Nanda yo. Mai. Nande omae sonna koto. Ore tachi nakama ja.
Nomor 5, Igarashi Ganta, Deadman Wonderland. Lagi, seseorang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Yang jadi korbannya bukan seorang atau dua orang, melainkan seluruh murid yang sekelas sama doi. Berhubung si Ganta doang yang waktu itu masih hidup, jadi ya orang-orang juga nganggep kalau pembunuhan massal itu dilakuin sama tuh cowok. Terus ada pengacara yang seakan ngebelain doi juga, malah makin ngejerumusin si Ganta jadi tersangka pembunuhan itu. Singkat cerita, doi dikirim ke sebuah penjara bernama Deadman Wonderland. Di situ para tahanannya dipakai sebagai sarana hiburan. Nomor 6, Naruto. 本当にいろいろなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。Ketika dulu Kyuubi dikendaliin sama si Obito buat ngancurin Konoha, banyak banget nyawa shinobi yang layang. Banyak banget orang yang kehilangan anggota keluarganya, sampai pemimpin Konoha sendiri ikut meninggal. Setelah nyegel Kyuubi tersebut ke Orok yang sama sekali kagak tahu apa-apa, yang pada akhirnya malah ngakibatin terhinanya kehidupan Orok tersebut pas udah gede. Dibilang anak iblis lah. Terus gak ada seorang pun yang mau temenan sama si Naruto. Orang-orang terus aja nyalahin kalau bencana yang nimpa Konoha di masa lalu itu salah iblis yang bersemayam di tubuh si Naruto. ほら、あの子でしょ。君が悪い。おい、あいつとは遊ぶんじゃないぞ。何されるかわかんねえからな。 Nomor 7, Maria Rose, Full Metal Alchemist. マリア・ロスだな。 Punya pangkat rendah emang rawan banget jadi boneka atasan yang bisa dibuang setelah selesai dipakai. Maria Rose seorang cewek yang difitnah sebagai orang yang udah ngebunuh atasannya sendiri. Berhubung ada konspirasi yang nyelubungin kematian salah satu komandan tentara itu, pemerintah juga kudu nyembunyiin kebenaran di baliknya. Terus nenangin masyarakat dan tentara lain supaya kagak jadi chaos. Yang akhirnya diputusin lah supaya nyalahin semua kejadian itu ke cewek bernama Maria Rose tadi. 第五研究所にいた。覚えててくれて嬉しいね。俺なんか撃たれた右手の穴を見るたびに思い出してんだぜ。ヒューズ殺しの姉ちゃんよ。 Nomor 8, Saitama, One Punch Man. 怪しいよな。おいお前ら、倒れたヒーローたちをちゃんと見てやれよ。死なれたら困るんだよ。俺が利用できなくなるだろ。やっぱインチキか。うわずるいな。手柄だけ横取りかよ。 Emang dasar namanya manusia, ketika ditolongin malah ngelunjak, terus malah ngehina orang yang padahal nolongin dirinya. Saitama, seorang pahlawan Falcon yang dituduh sebagai penghancur kota yang padahal udah si Saitama tolongin dari jatuhnya meteor di kota itu. Meskipun ya, remah sisanya malah nyebar terus ngehancurin gedung sampai rumah. Udah gitu pas nyelamatin penduduk yang udah putus asa karena semua hero, termasuk hero kelas S kalah ngelawan seekor monster laut. Yang kemudian kalah sekali pukul sama si botak. Tapi akhirnya si Saitama malah dituduh numpang nama doang karena penduduk nganggep kalau monster laut itu sebenarnya udah lemah. Jadi si Saitama tinggal ngasih serangan penghabisan doang. 分かった分かった。雨降ってるから早くかかってこい。 Nomor 9, Kyosoma, Fruit Baskets. どうも自殺だったらしい。かわいそうに。猫付きの子供さえ産まなければ。黙れ。泣きもしないわあの子。 自分が自殺に追い込むくせに。 黙れ。俺のせいじゃない。 Mulai dari dituduh sebagai penyebab emaknya mati, sampai dituduh jadi biang masalah dari semua kejadian buruk yang nimpa keluarga Soma. Kenapa semua orang benci ke cowok ini? Yaitu karena roh zodiak kucing yang bersemayam di tubuhnya. Yang menurut kisah sendiri, zodiak kucing ini satu-satunya zodiak yang kagak masuk ke deretan zodiak utama. Karena udah ditipu sama zodiak tikus. Ironisnya di keluarga Soma malah tikus penipu itu yang diagung-agungin. Dan nganggap si zodiak kucing sebagai sosok pengganggu yang bego.
しゃげてるよ。それに何？なんてひどい匂いなの。何かが腐ってる匂い。 Nomor 10, Shinra Kusakabe, Ene no Shobotai. スーパーヒーローになってお母さんもショーも守る。かっこいいね。へい。こんな危険な子引き取れるわけないでしょ。 Kayaknya emang udah jadi semacam tradisi kalau tokoh utama di anime shonen pasti punya masa lalu yang nyesek. Contohnya aja kayak yang nimpa anggota pemadam kebakaran yang dijuluki tapak iblis ini. Ketika masih kecil, seluruh keluarganya ditelan api yang muncul dari sebuah fenomena aneh di dunia Ene no Shobotai. Bukannya ngebakar, api itu malah ngerubah emaknya jadi iblis api. Udah gitu, adenya yang masih orok juga malah diculik sama kelompok ajaran sesat penyembah api. はい、できたよ。やったぜ。これでみんな守れるぞ。お母さん見て。ヒーローみたい。うん、かっこいいよ。 Nomor 11, Sato Kazuma, Konosuba. お前らが味方してくれなくたって俺にはギルドのみんながついてるからな。おお。ほこりが。 Kurang apes gimana coba? Pertama mati konyol, terus pergi ke dunia lain, tapi malah dapat party ampas bukannya harem. Udah gitu dituduh jadi pemberontak sama pemerintah kerajaan, yang padahal udah dilindungi sama si Kazuma dari robot penghancur yang diciptain sama patua aneh, yang pernah nyiptain robot penyiksa buat masokis. Si Kazuma dituduh sebagai bawahan Raja Iblis sekaligus teroris, karena udah ngancurin sebuah mansion yang ditinggalin keluarga bangsawan terkemuka di daerahnya. Padahal niatnya mah si Kazuma ini cuma pengen mindahin serangan dari robot raksasa tadi ke daerah yang aman. Sama kayak pas si Minato mindahin Bijudama. そんな俺に感謝の言葉もなく責め立てるだけなんてね。すみません。これが仕事なもので。もちろん佐藤さんの実績は知っています。しかし。しかしなんですかね。 Nomor 12, Yato Noragami. Ketika para bawahan dewa yang masih punya kesadaran serta nafsu dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia ngeberontak dan ngemunculin hawa nafsunya, bawahan itu bakal ngasih rasa sakit mendalam ke dewa yang mereka layanin. Makanya pas hal ini terjadi, rata-rata para dewa itu bakal ngelenyapin bawahannya sebelum terlambat. Hanya lain ceritanya sama Shibishamon. Karena doi terlalu sayang sama bawahannya itu, tuh dewa cewek kagak mau ngelenyapin mereka. Yang akhirnya hawa nafsu itu malah nyebar ke yang lain dan ngakibatin rasa sakit luar biasa ke Shibishamon. Sampai datangnya seorang dewa gembel bernama Yato yang ngebunuh semua bawahan doi. Setelah tragedi itu, si Yato malah terkenal sebagai dewa pembantai, bukannya dewa penyelamat. Oke, segitu aja buat hari ini. Menurut pendapat lo sendiri, di antara para karakter tadi, siapa sih yang dapat tuduhan paling kejam? So, seandainya lo pengen nambahin atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!